Halo teman-teman, jadi pada video sekarang ini aku bakalan bahas contoh soal perhitungan yang bisa dibilang ini ringkasan dari video aku sebelumnya yang seperti menghitung rasio-rasio di laporan keuangan gitu kan ya teman-teman. Selain itu juga menganalisis dari hasil perhitungannya. Dan video ini juga ya kurang lebih membahas sekitar contoh perhitungan dari ujian sertifikasi WPPE ya kurang lebih teman-teman. Jadi gimana sih kita bisa menganalisis fundamental perusahaan gitu. Kita bisa tahu perusahaannya itu bagus, under value, over value, atau fair value gitu kan teman-teman. Berdasarkan dari data-data laporan keuangan perusahaan. Contoh soalnya aku bacain dulu ya teman-teman. PT Hijau Tbk meraup laba bersih di tahun 2022 itu 5 miliar. Dengan jumlah saham beredarnya itu 25 juta lembar, total penjualannya itu 40 miliar, total ekuitas 110 miliar, total asetnya 130 miliar, total utang 20 miliar, dan PT Hijau Tbk ini berencana untuk melakukan ekspansi perusahaannya dan membutuhkan tambahan dana atau modal segar. Untuk memenuhi hal itu, PT Hijau Tbk merencanakan corporate action, yaitu HMETD, atau hak memesan efek terlebih dahulu, atau ya right issue gitu kan teman-teman, yang sudah disetujui oleh para pemegang saham melalui RUPS-nya, Rapat Umum Pemegang Saham, di mana rasio right issue tersebut itu 3:6, dengan harga penembusan HMETD-nya itu adalah di harga 4.000, harga PT Hijau di market saat ini tuh harganya 4.800 per lembarnya. Dan juga ada pembagian dividen sebesar 400 per lembar saham. Adapun di sini contohnya, Mr. Y sudah memiliki 36.000 lembar saham PT Hijau ini di dalam portofolionya. Dengan harga pembeliannya itu pada waktu itu si Mr. Y itu kan 4.300 per lembar saham. Dari keterangan di atas, nah ini yang bakalan kita hitung ya teman-teman. Hitung berapakah debt equity ratio dan debt to asset ratio. Nah, debt to equity rasionya, rumusnya itu kan total utang dibagi ekuitas. Di soal, dia punya utang 20 miliar. Dan ekuitasnya itu 110 miliar. Kita bagi dikali 100 sama dengan 18,2%. Artinya itu dengan hutang dia yang 18,2%, dengan modalnya yang 110 miliar, jadi dia itu membiayai perusahaannya itu sebesar 18,2% dibiayai hutang. Jadi hutangnya tuh masih bisa ditoleransi ya teman-teman. Dan semakin rendah debt to equity rasionya, semakin rendah juga nilai modal atau cost of fund atau modalnya yang lebih murah. Jadi kalau misalnya hutangnya kecil, dia itu nggak perlu bayar bunga yang cukup besar gitu. Jadi dia nggak bayar bunga banyak yang ngeguras modalnya dia. Nggak ngeguras juga penjualannya karena hutangnya kecil di 18,2. Selanjutnya, debt to asset ratio. Nah, kalau yang ini itu ngebandingin rasio utang terhadap asetnya. Rumusnya itu total utang dibagi aset. Kalau tadi kan dibagi modal. Kalau ini dibagi aset. Nah, utangnya 20 miliar. Asetnya PT Hijau itu punya 130 miliar. Kita bagi. Hasilnya tuh lebih kecil lagi gitu ya teman-teman. 0,15%-an. Artinya kan lebih bagus lagi gitu.
Sebenarnya si PT hijau ini punya utang di bawah 1 karena hanya 15%-nya dari dia punya aset gitu. Selama masih di bawah 1 artinya masih bisa dikategorikan sehat. Artinya juga PT hijau itu lebih produktif lagi dalam menciptakan laba perusahaan karena hutangnya kecil gitu. Jadi laba yang bakalan dia dapetin itu pasti lebih gede lagi. Karena dia nggak bayar-bayar utang, nggak banyak juga harus bayar bunga gitu kan teman-teman. Ya istilahnya gini ya, kalau simpelnya, kalau rasio utang. Misalnya kalian punya PT atau punya usaha gitu. 80% pakai modal kalian, 20%-nya pakai hutang. Beda cerita nih kalau misalnya dibalik, 80%-nya pakai utang, modalnya itu atau asetnya gitu ya teman-teman. 20%-nya punya kita, modal kita atau aset kita. Kalian bisa nentuin kan semakin baik yang mana nih. Kalau banyak dipakai buat utang, setiap bulan kita harus bayar bunga berapa. Ada perhitungannya. Tapi kalau dari modal sendiri, artinya laba yang nantinya bakalan kita dapetin atau dari hasil penjualan tersebut, itu uangnya lebih banyak masuk buat kita dibandingkan buat bayar utang plus bunganya gitu. Jadi kita nggak bayar bunga. Artinya nih teman-teman, kalau sebuah perusahaan punya DER atau punya DAR yang setiap tahunnya makin berkurang nilainya itu gitu kan. Misalnya tadi DAR-nya itu kan 0,15. Misalnya tahun depan jadi 0,14. Tahun depannya lagi jadi 0,13. Kita asumsinya kan ternyata si keuntungannya yang dibagiin ke investornya bakalan lebih banyak lagi gitu kan. Terus resiko dia buat gagal bayar hutang gitu kan, bayar-bayar yang lain bisa dibilang sangat kecil karena dia punya modal yang cukup tinggi. Tapi kadang ada perusahaan yang dia tuh sebenarnya mampu gitu kan buat 100%-nya ya dari modal dia sendiri. Tapi kok kenapa dia malah memilih untuk berutang gitu dan punya utang? Kenapa nggak dari modal sendiri aja gitu? Modal sendiri itu kan bisa didapetin dari dia nerbitin saham. Kalau utang dia minjem ke bank misalnya. Kenapa sih perusahaan itu padahal bisa nerbitin saham lebih banyak dan dia nggak perlu lagi ada utang gitu, 0% aja utangnya. Tapi kenapa perusahaan-perusahaan besar itu rata-rata mereka punya porsi utangnya sendiri dibanding mereka nerbitin modal saham baru misalnya gitu kan ya teman-teman. Karena buat mengambil sebuah keputusan, jadi tetap ada plus minusnya ya teman-teman. Misalnya, kalau utang itu udah jelas dia bayar bunganya berapa. Nah, kalau pemegang saham kan nanti labanya dibagiin ke para investor. Nah, terus biasanya kadang nih kita misalnya ke diri kita sendiri gitu ya teman-teman. Kalau kita punya usaha kecil lah gitu anggaplah dan kita punya utang, kita tuh semangat banget buat kerja gitu kan karena ada tuntutan di mana kita harus bayar utang. Tapi kalau misalnya yang dari modal kita sendiri, kadang-kadang kita pun dalam bekerja, oh toh kita nggak ada kewajiban buat harus ngebayarin utang. Jadi kayak ya pokoknya analisisnya nggak sesimpel itu sebenarnya. Makanya kalau kalian lihat di laporan perusahaan, hampir rata-rata ada porsi utangnya gitu kan. Mungkin sekian yang bisa aku share kurang lebihnya. Semoga videonya juga membantu. See you next time.